Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau bilang berterima kasih karena kalian udah mau ngeklik video ini. Dan di video YouTube gue ini gue bakal bercerita tentang hal-hal mistis atau gaib, entah itu dari pengalaman gue pribadi atau teman-teman gue yang lain. Oke, sebelum lanjut ceritanya, alangkah baiknya untuk like, subscribe, and comment video YouTube gue ini. Oke, lanjut ke cerita. Kejadian ini gue alamin waktu tahun 2015, tahun yang lalu, 2015 akhir. Sebelumnya gue mau kasih tau background gue itu. Dulu gue kerja sebagai musisi seniman yang setiap minggunya gue harus perform ke kota-kota yang lain, kota Serang, Pandeglang, pokoknya wilayah Banten. Dan akhirnya gue dapet job di Cilegon, Mall Cilegon. Gue di situ, gue sama anak-anak akhirnya berangkat sore, kan kita harus manggung jam 7 malam sampai jam 10 malam. Kira kita manggung di sono sekitar jam 7 sampai selesai. Dan setelah selesai, teman gue inisiatif, bro, habis manggung kita ke Anyer yuk, kita refreshing di sono. Ayo dah, kata anak-anak, dan gue juga mengiyakan ajakannya. Kira gue berangkat di Anyer itu jam 11 malam pakai motor. Gue 11 malam di sana. Oh ya, gue mau ngasih tau sedikit kebiasaan dari anak dari band gue itu sebelum perform itu pasti minuman gitulah, semacam minuman penghangat gitu. Tujuannya biar enjoy, biar have fun di atas panggung. Ya itu jangan diikutin gitu, itu cuman buat senang-senang aja biar nggak nervous lah di atas panggung. Oke, lanjut ke cerita. Gua nyampe ke Anyer itu berangkat jam 11, nyampe jam 12. Dan kebetulan jarak Cilegon ke Anyer tuh nggak jauh, cukuplah 45 menit kita nyampe ke sono dengan tujuan ke pantai Anyer di Marbella, samping Marbella. Mungkin kalau orang-orang Serang tuh pada tahu kalau di samping Hotel Marbella itu ada pantai gratis yang semua orang itu bisa masuk tanpa bayar gitu. Singkat cerita, udah nyampe sono, udah tepi Anyer, udah mau masuk terowongan kecil itu kan. Sebelum kita masuk pantai Anyer tuh, pantai Marbella tuh, kita disuguhkan dengan terowongan kecil yang gelap banget di situ, sama sekali gelap tanpa ada penerangan. Dan tepi situ gua sama anak kebelet pipis. Gua bingung nyari toilet kemana. Akhirnya teman gua ada inisiatif kencing di situ, di terowongan itu. Ya otomatis gue juga ikut dong. Akhirnya gua sama temen-temen gua kencing di situ ramean di terowongan itu. Selesai, akhirnya kita masuk ke pantai. Dan di pantai itu kita nggak ngalamin hal-hal mistis ya. Pokoknya kita senang di sono, kita ya pokoknya layaknya orang-orang yang lagi rekreasi aja. Tapi yang disayangkan setelah kita tahu kita di sono tuh berkunjung tidak senonoh. Maksudnya dengan apa ya, perkataan kasar atau timbul-timbul ejekan-ejekan gimana kepada teman-teman. Ya intinya nggak senonoh aja. Dan ini salah banget. Harusnya kalau kita mampir ke tempat-tempat kemana aja gitu, kita harus memberi salam, harus izin dulu gitu. Ya berhubung kita dari pengaruh alkohol jadi kita di sono gitu senang-senang. Ya terus kita main di pantai sampai lupa waktu. Akhirnya gue pulang sama anak-anak tuh jam 3 malam. Jam 3 malam gue pulang dari pantai. Dan di situ kita tuh belum ngalamin tuh hal-hal mistis aneh-aneh yang kayak gimana gitu. Dan di pantai pun juga kita nggak ngalamin. Nah, setelah itu kita pulang, nyampe ke Serang itu jam setengah 5 kurang di Serang nyampe. Dan gue kira pamit sama anak untuk pulang. Dan sampai rumah gue pun nggak ngalamin gitu hal-hal yang gimana gitu ya, biasa aja gitu. Biasa pulang aja gue tidur jam 5 sampai bangun jam 2 siang. Nah pas ketika gue bangun, badan gue tuh ngerasa berat banget dan kepala gue tuh pusing banget.
yang ini nggak biasa, yang kan kalau biasa kalau orang habis minum atau apa nggak seberat ini gitu tuh. Ini gue maksa berat banget badan gue. Akhirnya nah gue nggak ngerasain sih, gue nggak bodo amatin gitu, gue lepasin aja dah gitu. Gue dengan keadaan yang kayak gitu, gue ngumpul sama anak jam 8 dengan keadaan yang masih berat banget badan gue dan kepala gue pusing banget. Gue kira ketemu sama anak-anak di situ, kita ngobrol-ngobrol biasa, sampai jam 12 malam. Tapi herannya gue ini badan gue tuh masih berat banget gitu. Gue nggak cerita ke yang lain, cuman gue rasain sendiri aja gitu. Pas udah pulang jam 12 malam gue tidur. Nah, kejadian aneh ini dimulai dari jam 12 malam ini. Ketika gue mau tidur, gue matiin lampu. Dan itu gelap banget, tapi mata gue susah banget buat merem. Kayak gue tuh kayak ngerasa ada yang ngegangguin gitu. Badan gue masih berat banget walau keadaan tidur. Dan herannya lagi, lampu kamar tuh nyala. Gue matiin, nyala lagi. Akhirnya gue nyalain aja dah, udah dimin. Tapi mata gue tuh bener-bener sama sekali nggak bisa merem sama sekali. Udah parno banget gue di situ. Gue ngerasa gue ini gelisah, kayak gue ada yang nemenin gue. Pokoknya gue bingung deh. Akhirnya gue putusin nggak tidur malam ini tuh. Gue cuman bisa rasain apa yang gue rasain itu apa, kenapa gue ya. Akhirnya bisa tidur juga jam 5:30 pagi. Gue 5:30 pagi tidur dan bangun jam 1 siang. Nah, puncaknya ini di jam 1 siang ini. Gue bangun, kepala gue makin berat dan badan gue makin berat banget. Udah ampun, pokoknya gue gelisah banget di situ. Itu siang gue ngerasa gelisah banget, kayak gue tuh kayak ada yang ngegangguin gimana gitu. Kira gue bilang sama tetangga gue itu perempuan, udah ibu-ibu banget. Kebetulan dia orang bisa juga, orang bisa ngelihat. Dengan posisi gue yang bener-bener mata berat, kepala pusing atau gimana, gue akhirnya tertunduk di rumah itu dan gue bilang, nyapa ke tetangga gue, dan akhirnya teh kata gitu. Dan akhirnya tetangga gue tuh merhatiin gue yang aneh gitu kan, dia orang bisa juga gitu, orang pintar juga. Dia ngeliatin gue yang aneh gitu, kok kenapa gitu Willy, kan nggak biasanya gitu, gue nggak biasanya kayak gitu. Pas gue samperin, dia nebak, kamu kenapa? Ya gue ceritain badan gue gini. Akhirnya dia nerawang, oh yaudah ikut saya. Ikut kemana kata saya? Ikut ke teman saya, maksudnya supaya diobatin gitu. Berhubung gue nggak percaya dengan hal-hal begitu, gue nolak. Gue ajakannya, gue rasa ini nggak kenapa-napa kata gue, nggak ada hal dengan mistis gitu. Dan sampai Isya itu bener-bener gue ngerasa ya ampun, buat bangun aja gue nggak bisa, buat apa juga gue nggak bisa sama sekali. Dan akhirnya tetangga gue itu nyamperin lagi ke rumah. Pas sudah nyamper ke rumah, dia cerita, ayo ikut saya, kamu harus diobatin. Akhirnya gue mau diobatin. Gue naik motor berangkat ke kampung sebelah. Di kampung sebelah gue tuh ada orang pinter gitu modelnya. Pas di perjalanan, gue itu bener ngelihat sekelibatan kayak bayangan merah gitu ya, bayangan merah, bayangan putih tuh gue ngelihat di situ. Akhirnya gue, kenapa ini badan gue. Dan setelah sampai di orang pintar itu, gue gak sadarkan diri, gue pingsan di situ, kesurupan di situ udah ngehebat. Akhirnya gue disembuhin juga di hari itu juga. Pas gue udah disembuhin, gue ngerasa badan gue rada enteng, dan gue bingung, gue kenapa gitu kan. Tadi gue perasaan di motor, kok sekarang gue ada di rumah gitu kan. Ini rumah siapa kata gue. Dan saudara dan tetangga gue itu cerita kalau gue itu lagi di sini. Oh gitu. Dan akhirnya setelah gue sadar, akhirnya orang minta tuh ngajak bicara sama gue. Dia ngomong gini, kamu habis dari mana? Saya jawab, saya dari ini bu, dari kebetulan yang orang pintar ini perempuan ya. Saya habis kemarin saya habis dari pantai di Anyer katanya.
apa yang kamu lakuin di sono? Akhirnya saya bercerita tentang apa yang saya lakuin di situ. Saya gini. Dan orang pintar tuh meyakinkan bahwa benar, bahwa selama kamu 2 hari ini kamu itu udah ditidurin sama kuntilanak. Jadi selama gue tidur di rumah, selama gue perjalanan itu gue udah ditemenin sama kuntilanak merah, penunggu hotel, penunggu setan yang ada di situ. Dan dahsyatnya lagi, setan itu susah banget buat dikeluarin, karena kalau kata bahasa mah dia tuh udah suka gitu. Akhirnya gue cerita gue kayak gini dan disembuhin sama sini, dan disembuhin sama ibu itu. Dan dia berpesan sama gue, kalau di setiap gue ataupun kalian lah, kalau ada di mana-mana, kalian tuh harus sopan, nggak boleh senonoh, nggak boleh inilah, kita harus menjaga tata krama kita dimanapun kita berada, karena itu penting banget. Karena kalau kita nggak gitu, akibatnya bakal fatal banget kayak gue. Oke, intinya gue cerita ini ya untuk ngasih tau kalian bahwa haruslah jaga kesopanan, karena gue alamin itu bener-bener berat banget. Pokoknya hidup gue kosong banget, itu cuman 2 hari, kayak berat banget hidup gue, kayak ada yang gimana gitu. Dan akhirnya gue bisa sembuh juga dari kejadian itu. Gue berterima kasih banget sama ibu yang udah nyembuhin gue, dan tetangga gue yang udah mau ngajak ke situ. Karena kalau gue nggak disembuhin hari itu juga, dari gue bakal ya gitulah, gue bakal dibawa. Jangan kata lain, gue gila, gue stres, gue dibawa roh gue. Untungnya gue secepat mungkin gue sembuh dari situ. Oke, sekian dulu dari video gue. Untuk cerita selanjutnya gue bakal ceritain, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube gue, karena gue bakal cerita-cerita yang lain. Oke, bye.